Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jemaah pagi yang dimuliakan Allah, mari pertama dan utama sekali kita senantiasa sanjung dan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan kita semuanya, yang hanya dengan izinnya pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan di tempat mulia ini untuk bersama-sama mengisi waktu, menyiapkan bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bansar dadakan. Dari Ibu sengaja di luar, tidak di dalam. Saya ingin menyambut Ustaz Buninya gitu, tapi ternyata darurat ini. Mungkin sisa waktu sebentar ini ada bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tidak tahu hari ini materinya, karena Ustaznya ini Ustaz gaul, pasti materinya juga gaul. Gitu. Nah, saya akan nggak tahu nanti materi beliau apa, tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kepada kita semuanya, materi yang lanjutan dari dulu. Karena saya dulu pernah menyampaikan di forum ini tentang menyebut husnul khotimah. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang ingat. Nah, waktu itu saya sampaikan sampai kemudian proses sakaratul maut dan bagaimana tips-trik untuk menjemput husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mati, jadi proses sakaratul maut itu, hari ini saya akan membawakan sedikit tentang persiapan kita nanti atau mengintip kehidupan setelah kematian. Ada serem sedikit. Jarang-jarang pengajian ini membahas tentang kematian, zikrul maut dan lain sebagainya. Itu saya sengaja sedikit untuk menyampaikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang panjang sekali, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa kita ini adalah calon mati. Setuju nggak setuju, harus setuju bahwa kita semua calon mayit. Itu harus ditekankan di awal. Ya, dan semua kita akan mengalami apa namanya proses sakaratul maut. Bapak Ibu, ada dua proses sakaratul maut bagi manusia ini. Bagi seorang mukmin, dalam sebuah hadis yang panjang, hadis yang sahih, itu diriwayatkan begini. Ketika seorang mukmin menghadapi sakaratul mautnya, maka akan turun ribuan malaikat mengelilinginya. Ribuan malaikat, sejauh mata memandang itu ada malaikat hadir di situ. Malaikat itu hadir dengan wajah berseri-seri, wajah menyenangkan, enak dilihat. Kemudian datang malaikat maut. Yang datang tadi itu bukan malaikat maut, malaikat banyak sekali datang mengelilingi orang ini. Kemudian datang malaikat maut, dia berada di sebelah kepala orang mukmin yang sedang sakaratul maut. Kemudian malaikat maut itu mengatakan, keluarlah wahai ruh orang yang baik. Kemudian ruh orang mukmin yang baik itu kemudian keluar, digambarkan di hadis itu seperti air yang keluar dari ceret, artinya lancar sekali, lancar sekali.
Nah kemudian setelah roh itu keluar, langsung disambut oleh malaikat, kemudian dikafani dengan kain kafan dari surga. Jadi malaikat juga sudah membawa kain kafan Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak bisa kita gambarkan seperti kain kafan yang sekarang ini. Kemudian setelah dikafani dengan kain kafan dari surga, kemudian diberikan minyak wangi dari surga. Kemudian setelah itu ruh orang mukmin itu dibawa ke atas, ke langit. Setiap melewati pintu langit, malaikat bertanya, ini ruh siapa? Wanginya luar biasa. Kemudian disebutkan oleh malaikat, ini ruh si fulan, orang soleh dan terus. Kemudian naik lagi, kemudian dituliskan amal-amal orang mukmin itu di kitab namanya Illiyin. Kemudian setelah itu, setelah dituliskan amalnya itu di kitab Illiyin, maka kemudian Allah berfirman, kembalikan amal itu kepada jasadnya. Maka dia dikembalikan ke bumi. Dari sana dia aku ciptakan, dari sana juga dia akan aku bangkitkan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Coba sekalian, kita masuki namanya alam kubur atau alam barzakh. Disebut alam kubur karena pada umumnya orang yang meninggal itu dikubur. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal tidak dikubur? Apakah mereka tidak mengalami apa yang disebut dengan siksa alam kubur? Tidak, jemaah sekalian. Jadi kita jangan membayangkan alam kubur itu seperti alam kita ini. Ya. Alam kubur itu sebuah alam yang sangat berbeda dengan alam yang ada di dunia ini. Maka disebut di sana dengan namanya alam barzakh, alam pemisah, alam pembatas antara dunia dan nanti akhirat. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya tentang alam kubur ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat alam kubur di samping kita ini kelihatannya adem ayem saja. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi di alam kubur itu, kata Rasulullah, kalau kalian tidak saling mengantarkan satu sama lain ke alam kubur, maka aku akan berdoa supaya kalian mendengar apa yang ada di kuburan. Artinya, kalau kita itu mendengar saja apa yang terjadi di alam kubur, kita tidak akan mau nganterin saudara kita ke kuburan. Saking ngerinya. Dalam hadis yang lain, kemudian Rasulullah SAW menegaskan juga ini. Ma'alaiku manzoran. Aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan mengerikan melebihi pemandangan di alam kubur. Ini yang apa namanya, Rasulullah diperlihatkan bagaimana kengerian yang terjadi di alam kubur itu. Sehingga beliau katakan seperti itu. Aku belum pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan melebihi apa yang terjadi di alam kubur. Jadi ini diperlihatkan pada Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj dan dalam sebuah mimpi beliau. Orang Islam, orang mukmin, dia akan lancar menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Ini yang difirmankan oleh Allah, Yusabitullahu alladhina amanu biqaulin sabit. Orang mukmin itu akan diteguhkan oleh Allah ketika menjawab pertanyaan dikuburkan itu dengan jawaban yang tegas. Kemudian setelah dia bisa menjawab, jamaah sekalian, maka ada suara dari langit mengatakan, telah benar hamba menjawab semuanya. Maka bentangkan untuknya alas tidur dari surga. Kemudian berikan dia selimut dari selimut surga. Diberikan wewangian dari wewangian surga. Kemudian luaskan kuburnya sejauh mata memandang.
Setelah itu jemaah sekalian, datang sosok yang sangat mengenakan, menenangkan hati, menenteramkan jiwa, mendampingi mayit itu. Kemudian mayit itu bertanya, kamu siapa? Wajahmu menyenangkan, kamu menenteramkan hati. Kemudian sosok yang enak dilihat itu mengatakan, aku ini amal-amal solehmu. Aku sholat 5 waktumu, aku puasamu, aku zakatmu, aku sedekahmu, aku taklimmu di Ahad pagi, dan lain sebagainya. Aku bertugas untuk menemanimu sampai nanti hari berbangkit. Kemudian diperlihatkan, dibuka pintu surga. Diperlihatkan pintu surga, belum masuk. Kemudian si mayit itu mengatakan, ya Allah, begitu nikmatnya surga itu, maka cepatkan kiamat untuk aku segera bisa memasuki surga. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa yang dialami oleh orang-orang kafir, para pendosa dan lain sebagainya? Maka ketika ruh dicabut, ketika orang sedang mengalami sakaratul maut, datang ribuan malaikat mendampingi dia juga, tetapi wajahnya tidak mengenakan, baunya juga tidak mengenakan. Kemudian datang malaikat maut, sama juga seperti ketika mencabut orang mukmin, dia duduk di atas kepalanya. Kemudian apa yang dikatakan? Dengan kasar dia mengatakan, keluarkan ruhmu. Bahkan saking gemesnya malaikat itu memukul punggung dan tangan mereka. Lihat Quran. Kemudian ruh orang kafir ini, orang pendosa, orang musyrik, orang fasik dan lain sebagainya, itu nggak mau keluar, tidak mau keluar. Dia mencengkeram erat tubuhnya itu, ya, dia mencengkeram erat tubuhnya sehingga digambarkan ruh orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik itu dicabut seperti duri, seperti kawat duri yang dimasukkan dalam perut kemudian ditarik paksa. Ini gambaran betapa kerasnya malaikat mencabut nyawa orang-orang seperti ini. Ini gambaran dari firman Allah, wan nazi'ati gharqa wan nasiqati nasqa. Jadi Allah itu mencabut nyawa dengan 2 cara. Satu, cara lemah lembut. Yang kedua, dengan cara paksa. Yang cara lemah lembut dan disambut tadi itu ruh orang-orang yang beriman, itu sampai dicabut dengan lemah lembut, bahkan disambut. Ketika keluar roh dari tubuh kita, setelah keluar kemudian disambut oleh malaikat, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera untukmu, ya. Silahkan memasuki surga Allah karena amal-amal kamu. Sambutan pertama yang kita terima ketika roh keluar dari jasad kita. Sebaliknya, ketika ruh itu keluar dari jasad orang kafir, maka yang disampaikan adalah nikmati siksa yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi yang diterima, yang dialami oleh orang kafir, orang fasik, orang musyrik ketika sudah meninggal dan kemudian memasuki alam kuburnya, maka sama yang dialami ketika di langit dia tidak dibukakan pintu langit, maka kemudian amal-amalnya ditulis di sijji, tempat di sana amal-amal pendosa itu ditempatkan. Kemudian dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, didudukkan oleh malaikat, kemudian ditanya oleh malaikat munkar dan nakir itu. Pertanyaannya sama.
jemaah sekalian, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Harusnya semua kita bisa menjawab, Bapak Ibu sekalian. Madinuka, apa agamamu? Bahkan sekarang ini non muslim pun semua bisa menjawab itu. Kemudian man nabiyuka, tetapi apa yang bisa dijawab oleh orang para pendosa ini? Mereka tidak bisa menjawab. Mereka menjawab la adri, tidak tahu. Kemudian malaikat bertanya, kamu berkata tidak tahu? Apa kamu tidak pernah membaca? Apa kamu tidak pernah belajar? Semua sudah diajarkan kamu. Maka rasakanlah siksa yang sudah dijanjikan. Maka saat itu kemudian orang kafir itu dipukul dengan palu besi yang dibawa tadi, dipukul-pukul kepalanya sehingga dia sudah hancur lebur, tidak berbentuk. Dia berteriak sekencang-kencangnya. Dalam hadis itu disebutkan, kencangnya teriakan orang yang dipukul di alam kubur itu didengar oleh seluruh isi alam ini kecuali jin dan manusia. Binatang itu mendengar. Ya. Hanya jin dan manusia yang dia tidak bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur itu. Oleh karena itu sekali lagi jemaah sekalian, ketika kita melihat alam kubur, maka hendaklah kita introspeksi diri. Kita itu akan memasuki ke situ ya, dengan gambaran yang jauh dari yang sekarang kita bayangkan. Kita menganggap mungkin biasa saja. Bahkan di Jakarta itu ada kuburan yang biasa dipakai untuk hajatan, Bapak Ibu sekalian. Ada dangdutan di sini. Ya, ada kuburan namanya Sandiru di daerah Kerawang itu. Dia taman kuburan yang sangat mewah. Ada satu paket itu yang untuk family, itu untuk satu keluarga. Jadi kompleknya mewah luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Untuk family itu ada 5 lubang. Masing-masing sudah dilubangi dan dibuat penghubung antara kuburan satu dengan yang lain. Mungkin nanti kalau lebaran bisa kumpul-kumpul gitu. Itu harganya waktu itu saja itu 1,5 miliar. Saya nggak tahu kalau sekarang. Itu dianggapnya, disebutnya tempat peristirahatan terakhir. Padahal Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir, kecuali bagi orang yang beriman. Orang beriman digambarkan dia akan berada di kuburnya itu seperti di taman surga. Bahkan diriwayatkan dia akan berada di alam kubur itu seperti menjalani malamnya seperti malam pengantin. Ada pengantin baru? Ya, pengantin lama nggak usah dibayangin seperti apa malam pengantin itu. Sehingga dia akan merasa cepat sekali waktu berlalu. Dan ketika dibangunkan dia kaget, cepat sekali. Kayaknya baru tidur kemarin. Gitu. Sebaliknya, jemaah sekalian, bagi orang pendosa, orang kafir, orang musyrik, penantian panjang yang sungguh sangat melelahkan. Kita tidak tahu berapa lama kita nanti di alam kubur kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal 100 tahun yang lalu, maka saat ini beliau hanya ada 2 pilihan di sana. Pilihannya ada di taman surga atau di lubang neraka sampai nunggu nanti dibangkitkan. Kalau tadi kita tahu bagi orang-orang mukmin ditemani dengan yang indah-indah, ya, diperlihatkan surga dan nikmat yang akan dia terima. Bahkan bapak-bapak mungkin di sana diperlihatkan bidadari yang sudah menanti.
Apa nggak pengen cepat-cepat? Tetapi bagi orang pendosa, orang musyrik, orang kafir diperlihatkan neraka setiap hari. Ketika dia selesai ditanya, dipukul, tidak bisa menjawab, hancur, kemudian diutuhkan lagi, ditanya lagi, tidak bisa menjawab, dipukul lagi, hancur lagi. Kemudian ketika kalinya ditanya tidak bisa menjawab lagi, diulangi lagi, akan dipukul hancur. Kemudian malaikat mungkar dan nakir meninggalkan dia sendirian. Apa yang kemudian terjadi? Maka bumi diperintahkan untuk menghimpit tubuh mayat itu sehingga hancur lebur, tulang rusuknya patah saling bersilang. Seperti lagunya Ida Laila, Bapak Ibu sekalian. Ada yang apa? Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Yang apalagi ini berarti memang sudah generasi dulu. Ya. Kemudian dia ditemani oleh sosok yang sangat menyebalkan. Datang sosok yang sangat menyebalkan, baunya tidak enak, dilihatnya juga tidak enak. Kemudian ditanya, kamu siapa? Aku ini maksiatmu, aku ini dosa-dosamu, aku ini zinamu, aku ini korupsimu, aku ini meninggalkan sholatmu, dan semua keburukan-keburukan itu akan menjelma menjadi sosok yang sangat menakutkan, sangat menyebalkan. Dan aku diperintahkan untuk menemani kamu. Kemudian dibukakan pintu surga dan neraka. Diperlihatkan surga kepada orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang-orang musyrik itu. Diperlihatkan surga. Ini kata amalnya itu, ini seandainya kamu dulu tidak bermaksiat kepada Allah, maka sungguh yang disediakan adalah kenikmatan yang tiada tahap ini. Apa yang terjadi ketika dilihatkan surga? Si mayat ini menyesal semenyesal-menyesalnya, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu diperlihatkan, dibuka pintu neraka, diperlihatkan siksa yang akan dia alami. Dikubur saja dia siksa, dia sudah mendapatkan siksa luar biasa. Dihimpit bumi, tulangnya remuk dan lain sebagainya, ditemani ular dan lain sebagainya. Sudah sebegitu ngerinya. Tetapi ketika diperlihatkan neraka, apa yang diucapkan oleh orang kafir itu? Dia bilang, ya Allah, jangan segerakan kiamat, karena begitu ngerinya apa yang akan dialami ketika kita memasuki neraka. Jadi ini ribut terus buat ini. Ribut ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya tinggal 20 menit, saya ingin membawa kita semuanya satu keriusan ini. Cara ngaji kayak gini kan Bapak. Saya ingin membawa kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan azab kubur. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya. Selain nikmat kubur yang akan kita terima, dan azab kubur yang kemungkinan akan terjadi, bukan kemungkinan, pasti akan terjadi. Maka kita perlu tahu amalan-amalan apa yang menyebabkan kita diazab di kubur. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan orang, ini saya ambil dari Quran dan hadis, yang menyebabkan orang diazab di kubur pertama adalah nifaq. Orangnya disebut munafik. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di Quran surat At-Taubah ayat 101.
nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Para mufassir sependapat 2 kali ini adalah ketika dikubur dan nanti ketika sudah mendapatkan balasan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Munafik dengan segala ciri dan sifat-sifatnya. Yang paling umum adalah ayatul munafik salah satu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Itu yang umum. Tetapi yang lebih dari itu banyak Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang memilih-milih ayat, oh ini tidak cocok. Ya, kemudian sunnah ini sudah cocok. Ya, sudah nggak up to date dan lain sebagainya. Yang munafik seperti ini jauh lebih berbahaya. Ini namanya munafik nifaq i'tiqadi. Jadi tidak meyakini semua ajaran Islam itu, tidak kafah. Sing cocok diambil, yang nggak cocok dibuang. Itu zaman sekarang kelihatannya sudah banyak sekali cari-cari dalil untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, yang menyebabkan kebanyakan orang disiksa di kubur itu adalah masalah kencing. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Tiba-tiba tunggangan beliau itu meringkik dan berhenti. Kemudian Rasulullah mendekati 2 kuburan, pas dekat 2 kuburan itu. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa 2 penghuni kubur ini sedang mengalami siksa disebabkan oleh perkara yang mereka anggap sepele. Yang pertama ini, penghuni kubur pertama ini disiksa karena masalah kencing. Yang kedua, karena suka namimah. Ini sekaligus nih, kencing dan namimah ini menyebabkan azab kubur. Kenapa kencing, jamaah sekalian? Kencing ini berkaitan erat dengan masalah toharoh. Ya, toharoh kita. Kalau toharoh kita nggak baik, ya, toharoh ini berkaitan erat dengan masalah sangat vital di kita, yaitu masalah sholat. Sedangkan sholat itu adalah kunci dari semua ibadah. Maka ketika toharoh kita nggak benar, dimulai dari cebok kita, pipis kita nggak benar, toharohnya juga nggak benar, kemudian sholatnya pun menjadi tidak. Nah, ini kadang-kadang yang sering kita anggap sepele, Bapak Ibu sekalian. Terutama saya ingin mengingatkan kita semuanya, kaum bapak-bapak terutama, kalau pipis setuntas-tuntasnya gitu. Kita nggak sadar ketika kita selesai, misalnya terus kita, mohon maaf, kita masukkan, kita tutup celana, kadang-kadang masih ada keluar. Ini hati-hati, ternyata hal seperti ini menyebabkan siksa kubur. Nah, siksa kubur itu ada 2 macam. Sebentar, sebelum saya masuk ke sana. Siksa kubur itu ada yang begitu masuk kuburan disiksa sampai nanti dibangkitkan, tetapi ada siksa kubur yang sifatnya sementara. Gitu. Seperti sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Yang kita ambil positifnya, mohon maaf. Ya. Laki-laki diberi oleh Allah kelebihan menahan lisan. Tapi catat, kelemahan laki-laki ada di pandangan. Makanya laki-laki itu duduknya di depan. Nah, karena laki-laki itu di luar sana, di sini surga semua, insya Allah di surga semuanya. Itu nggak boleh melihat yang klinis di titik, mesti matanya langsung. Wanita kelemahannya ada di wanita kelemahannya ada di menjaga lisan. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah diperlihatkan neraka, beliau kaget, kok isinya kebanyakan wanita. Yang jelas bukan jamaah ahad pagi ini.
Ini yang enggak jamaah apa? Beliau nanya kepada Jibril, kenapa ini kok para penghuni ini kebanyakan wanita? Mereka ini umatmu wahai Muhammad, tapi mereka ini suka fitnah, suka berkata bohong, suka gunjing tetangga. Gunjing tetangga, gunjing itu ternyata banyak sekali Bapak Ibu pembahasannya. Kenapa? Karena tadi, ya, gunjing itu menu paling gampang. Ketika sudut bapak-bapak ini kalau udah ngumpul bareng itu bisa berjam-jam ngomongnya. Ini kita anggap sepele, padahal tidak sepele. Ya, sayang ngaji kita, sholat kita, sedekah kita akan berpindah kepada orang yang dirasani gratis. Ketika kita nguliti, metani itu saudara kita itu, pahala kita pindah. Orang itu nggak perlu sholat, yang dirasani itu pahala sholat itu udah dikasih kita. Ini yang dikatakan nanti itu akan datang kepada Allah, orang yang sholat, sedekah, puasa banyak gitu, tetapi mereka ini nanti bangkrut karena amalnya dipindahin ke orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, ini masalah sepele yang kita nggak sadari sering kita lakukan. Termasuk Bapak Ibu zina. Jadi dinampakkan saat Rasulullah Isra Mi'raj dan juga di mimpi beliau itu ada orang sekelompok laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti oven begitu. Ya. Kemudian mereka setiap kali mau keluar, api menyala lagi, mereka ini terajang bulan. Kemudian kembali lagi ke tengah-tengah oven lagi, nyala besar, berulang terus. Kemudian Nabi bertanya, wahai malaikat, siapa mereka ini? Mereka ini, kata malaikat, umatmu yang suka berzina. Dan banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur ini? Tinggal 5 menit yang pas. Ustaznya bisa dijelaskan nggak ya? Pribon Pak, nunggu Ustaz sampai selesai. Saya selesaikan jam 7. Pribon ini. Selesaikan jam 7. Selesaikan jam 7 ya. Lebih ringan tugas saya. Oke. Satu Bapak Ibu sekalian, sholat. Ya, sholat ini perintah Allah langsung. Saudara Mas, kamu tahu? 15 menit. Insya Allah. Bapak Ibu, sholat ini adalah satu-satunya perintah yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW langsung. Ya, tidak melalui malaikat. Salat ini juga merupakan bentuk pengakuan kita akan kekuasaan Allah. Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Penegasan Allah, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau kita nggak sholat, itu kita nggak percaya sama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu sekalian, sholat ini adalah kunci dari semua amal kita. Ya, awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah sholat dan seterusnya. Amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah masalah sholat. Kalau sholat kita baik, amal kita yang baik akan baik. Tapi sebaliknya kalau buruk, yang lain pun akan buruk. Yang ketiga, sholat ini pembeda kita dengan orang kafir. Kata Nabi, pembatas antara orang kafir dan mukmin itu adalah
Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang sengaja ninggalin sholat, dia itu sudah kafir. Kemudian yang berikutnya, sholat ini satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan apapun kondisi kita. Kita sedang bepergian, ada rukhsahnya. Kita sedang sakit, ada rukhsahnya. Pokoknya sepanjang kita masih hidup, masih sadar, apapun kondisi kita, sholat wajib kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, kita semuanya Bapak Ibu sebagai orang tua, ya, untuk hal-hal mendasar ajari anak kita. Misalnya bacaan Al-Fatihah untuk anak kita, tata cara sholat untuk anak-anak kita, sehingga nanti dia bersaksi, aku tuh diajarin sama Bapak Ibu. Karena nanti di sana ada anak yang menuntut orang tuanya karena tidak pernah diajar. Sedekah ilmu bermanfaat. Kemudian berikutnya, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah membaca tasbih. Ya, dalam hadis disebutkan Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim. Jadi itu di zikir pagi petang itu juga disebutkan di situ. Ya, kita dianjurkan untuk membaca itu paling tidak 100 kali. Dan yang penting sekali Bapak Ibu sekalian, jadi imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah sekali selalu iman kalian itu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan kalimat inilah kita ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercita-citalah Bapak Ibu sekalian, kita semuanya nanti ketika wafat, ketika meninggal, itu satu-satunya kalimat yang bisa kita ucapkan. Ya, maka akhiruhu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Mudah-mudahan jamaah kami semuanya kita dimampukan Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah berdoa. Ketika tasawuf akhir, Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya untuk menutup tasawuf dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Monggo kita pelajari, kita amalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk semua itu kita perlu usaha keras. Mari kita paksa diri kita, terpaksa masuk surga daripada masuk neraka sukarela. Maksud saya, mari kita paksa diri kita dalam kebaikan itu. Sampai kepil dengan ditutup dulu. Sampai mana tadi? Memaksa diri, Bapak Ibu sekalian. Kita paksakan diri kita itu masuk surga daripada masuk neraka sukarela. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak kita paksakan, yuk sholat, yuk ke masjid, yuk kita sholat malam. Kalau nggak kita paksakan, ya rasa-rasa, ya. Karena setan itu selalu bisikin kita, ganggu kita setiap saat itu dengan angan-angan. Jam 1:30 bangun, bapak-bapak ini. Kenapa Pak? Bapak? Pipis, gitu? Pipis. Padahal dia tahu gitu loh, ada bisikan. Kita udah sholat
11 rakaat ya pasti nanti. Tapi setan bilang lah, nanti dulu kok bisa naik waktu lumayan sejam setengah jam. Nah, akhirnya ngaji juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mari kita upayakan, kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, karena setan itu angan-angan tadi itu. Salah satu jebakan setan kepada kita itu kita selalu diberi angan-angan menunda tobat itu baik. Nanti saja kamu sudah tua. Ngajinya nanti saja, sholatnya nanti saja. Dia nggak tahu umurnya sampai nanti atau tidak, dia tidak tahu. Ya, Bapak Ibu, ini jadi mundur lagi karena bisikan tadi itu. Jadi begini, mau ngomong apa jadi lupa. Setan itu selalu membisikkan kepada kita dengan angan-angan, ya, dengan angan-angan. Jadi jebakan setan menunda untuk tobat. Salah satu jebakan setan untuk kita itu supaya terjebak itu adalah dengan menunda tobat. Kan gitu. Nah, terus Bapak Ibu sekalian sampai ketika nanti kita itu nggak sampai di waktu itu, kemudian kita teriak, terus waktunya balik nih. Kenapa? Karena kita itu tidak tahu umur kita itu, Bapak Ibu, hanya dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Catat baik-baik itu. Nanti dipelajari, dibuka Quran surat Az-Zumar ayat 42. Hidup kita itu hanya ketika bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ketika kita tidur, kita itu nggak tahu besok itu hidup atau enggak. Oh, ternyata tahu. Alhamdulillah, bawaannya aneh. Gitu. Ya. Oh, ya sebentar. Oke, kita tunggu sebentar ya, biarkan beliau bersiap-siap dulu. Nanti ojo dibanding-banding antara yang saya sampaikan dengan beliau nanti. Ya, Ustadznya datang masih muda tuh, langsung kan, ibu-ibu. Memang idola wanita. Kalau segala saat saya terjadi boti, saya angkat tangan deh. Ya, jadi memang seperti itu, kita harus terima kenyataan. Jadi hidup kita itu, Bapak Ibu sekalian, hanya ketika kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur lagi. Allah berfirman, sesungguhnya ketika orang itu tidur, nyawa kita itu dipegang oleh Allah. Nah, udah ikut belakangnya. Masa Ustaznya ngambek gitu lah. Gitu. Ya. Terus kembali lagi dikit untuk udah sampai, udah saya. Ya. Pada Ustaz. Nah. Sekali lagi, ojo dibanding-bandingin. Nah, sudah kelihatan loh kan, sambutannya saja sudah beda. Tadi saya datang gak ada yang giniin. Ustaz tadi datang begini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti Ustaz ini luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya juga menyimak beliau di Kampung Mu'alaf di daerah Jambi. Saya hadir di tengah-tengah masa yang begitu antusias dan ibu-ibu muda yang begitu histeris dengan beliau. Maka dari saya cukup sekian, kirang langkung ibu nyoba, dan sekali lagi pesan saya, ojo dibanding-banding. Bila ditaufik wal hidayah, saya sudah 1 jam. Bila ditaufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.